Halo, Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Clarissa Anastasia Halawa dengan NIM 2409511105 dari kelas A, Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari kolibasilosis pada ayam yang diangkat dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Baiklah, langsung saja. Adapun garis besar topik yang akan dibahas yakni latar belakang masalah, pembahasan, pencegahan dan pengobatan, kesimpulan, dan yang terakhir ada saran. Baik, kita masuk ke latar belakang. Kolibasilosis pada hewan atau ayam adalah penyakit infeksius akibat galur patogen Escherichia coli yang dapat menjadi infeksi primer atau sekunder yang menyerang ayam pedaging dan petelur di semua umur, terutama ayam muda. Penyakit ini dapat menyebabkan septikemia akut dengan gejala seperti hilangnya nafsu makan, lesu, penurunan aktivitas, hingga kematian. Patogenik Escherichia Escherichia coli terdiri dari beberapa serotype seperti O1, O2, dan O78. Bakteri ini dapat ditemukan di organ tubuh ayam yang sakit maupun di lingkungan seperti pakan, air minum, dan liter kandang. Dalam kondisi normal, E. coli termasuk flora normal pada saluran pencernaan unggas, tetapi galopatogen dapat menyebabkan infeksi sistemik dan kerusakan berbagai organ. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang masalah. Adapun kasusnya yaitu seorang peternak ayam rumahan memelihara ayam dalam jumlah sedang untuk produksi telur dan konsumsi harian. Beberapa bulan setelah pemeliharaan terjadi penurunan produktivitas dan ayam tampak lemah. Gejala yang terlihat antara lain lesu, nafsu makan menurun, bulu kusam, diare, dan beberapa ayam mati mendadak. Nah, kejadian ini menyebabkan kerugian ekonomi karena penurunan produksi telur serta biaya pengobatan. Berdasarkan gejala yang ditimbulkan, dapat didiagnosa bahwa ayam tersebut diduga mengalami kolibasilosis, yaitu infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli patogen. Baik, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada etiologi. Agen penyebab kolibasilosis adalah Escherichia coli, yaitu bakteri gram negatif berbentuk batang dan bersifat fakultatif anaerob. Secara normal, E. coli hidup di saluran pencernaan manusia dan hewan, termasuk ayam, sehingga tidak selalu menimbulkan penyakit. Sebagian besar strain E. coli berperan dalam menjaga keseimbangan mikroflora usus. Namun, dalam beberapa kondisi tertentu, terutama bila terdapat faktor predisposisi seperti lingkungan kandang yang tidak higienis, stres, atau penyakit lain yang melemahkan sistem imun, E. coli dapat berkembang menjadi patogen dan menimbulkan gangguan serius. Selain patogen pada unggas dikenal sebagai avian patogenik Escherichia coli, sedangkan pada hewan lain terdapat patotype seperti Heterotoksinogenic E. coli atau ETC pada anak sapi dan babi. APEC memiliki faktor virulensi yang memungkinkannya menempel, berkolonisasi, dan menginvasi jaringan inang. Faktor virulensi tersebut meliputi fimbriae untuk adesi, kapsul untuk melindungi dari fagositosis, serta produk toksin seperti endotoksin dan hemolisin yang merusak jaringan. Endotoksin dapat memicu peradangan hebat, sedangkan hemolisin merusak membran sel dan mempermudah invasi lebih lanjut. Kombinasi faktor inilah membuat E. coli patogen mampu menyebabkan infeksi lokal maupun sistemik pada ayam. Infeksi APEC dapat menyebabkan septikemia, peradangan organ seperti jantung, hati dan paru-paru, diare, serta penurunan nafsu makan. Kondisi ini sering terjadi pada ayam muda dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi signifikan pada peternakan unggas. Adapun cara penularannya, itu ada dua. Yang pertama, ada penularan secara vertikal. Penularan secara vertikal terjadi dari induk ayam ke anak ayam melalui saluran reproduksi, yaitu ovarium atau oviduct yang terinfeksi. Telur yang tercemar bakteri akan menetas menghasilkan anak ayam yang sudah membawa bakteri E. coli dalam ususnya, sehingga anak ayam ini rentan mengalami infeksi sejak awal.
hidupnya. Selanjutnya ada penularan secara horizontal. Yang pertama, melalui kontak langsung dengan ayam yang terinfeksi atau permukaan dan alat kandang seperti alat makan, minum, dan liter yang terkontaminasi oleh feses ayam yang mengandung E. coli. Kedua, melalui saluran pernapasan, di mana debu atau udara yang terkombinasi bakteri dapat dihirup. Kemudian bakteri menginfeksi saluran pernapasan, terutama jika ayam mengalami iritasi akibat debu, amonia, dan atau penyakit saluran pernapasan lain yang melemahkan mukosa. Ketiga, melalui saluran pencernaan, apabila ayam memakan pakan atau minuman yang terkontaminasi, terutama jika terjadi luka pada mukosa usus akibat infeksi lain, atau perubahan pakan mendadak yang mengganggu keseimbangan mikroflora usus. Keempat, melalui luka atau goresan di kulit yang memungkinkan bakteri masuk ke dalam aliran darah dan menyebar ke organ lain. Yang kelima, melalui saluran reproduksi dari feses yang mencemari alat atau lingkungan, yang kemudian menginfeksi telur dan menyebabkan kematian embrio. Selanjutnya, ada diagnosa banding dan diagnosa klinik. Yang pertama, diagnosa klinik. Diagnosis klinik infeksi E. coli pada unggas biasanya ditandai dengan gejala seperti ayam kurus, bulu ayam kusam, nafsu makan menurun, dan diare berwarna hijau atau putih. Ayam biasanya mengalami pincang akibat radang sendi atau artritis, serta mata yang meradang panopetalamitis. Infeksi sistemik dapat menyebabkan peradangan pada organ dalam seperti jantung atau perikarditis, hati, perihepatitis, selaput otak, meningitis, dan kantung udara, aersaculatis. Pada anak ayam, infeksi dapat menyebabkan kematian tinggi, terutama pada minggu pertama setelah menetas. Diagnosis biasanya didukung pemeriksaan nekropsi dan identifikasi bakteri dari organ yang terinfeksi. Selanjutnya, diagnosa banding. Pada unggas yang terdeteksi E. coli, terutama colibasiosis, meliputi beberapa penyakit dengan gejala dan lesi serupa, yaitu yang pertama, salmonellosis, yaitu juga yang menyebabkan septikemia dan peradangan sistemik dengan lesi pada hati, limpa, dan usus. Yang kedua, mikroplasmosis, yang sering menyerang saluran pernapasan dan menimbulkan radang sendi. Yang ketiga, kokidiosis, yang menyebabkan kerusakan dan peradangan pada usus halus. Yang keempat, infeksi bakterial lain seperti Chlamydophila yang dapat menyebabkan gejala saluran pernapasan dan inflasi sistemik. Yang terakhir, penyakit virus dan parasit yang menyebabkan demam, penurunan berat badan, dan kematian mendadak. Nah, untuk memastikan diagnosa banding dilakukan melalui pengamatan klinis, nekropsi, histopatologi, serta pemeriksaan bakteriologi dengan isolasi dan uji biokimia bakteri E. coli pada organ seperti jantung, hati, paru-paru, dan usus. Nah, pemeriksaan laboratorium itu juga penting untuk membedakan E. coli patogen dengan agen penyebab lain yang memiliki gejala tumpang tindih. Baik, kita masuk ke patologinya. Patologi infeksi Escherichia coli pada unggas, khususnya penyakit kolibasilosis, menunjukkan perubahan anatomi dan histopatologi yang menjelaskan pada berbagai organ tubuh. Secara makroskopis, organ seperti jantung dan hati tampak mengalami peradangan dengan pembentukan fibrin yang menutup permukaan organ, atau perikarditis dan perihepatitis fibronosa. Pada saluran pencernaan, khususnya jejunum, terjadi distensi usus, konsenti pembuluh darah, pendarahan, dan nekrosis pada epitel sel serta sel gallbladder. Histopatologi menampilkan infiltrasi sel radang dominan, limfosit, dan neutrofil, hemoragi, serta nekrosis jaringan pada mukosa usus halus, termasuk fili jejunum yang mengalami kerusakan dan ruptur. Organ lain seperti paru-paru, ginjal, dan limpa menunjukkan kongesti, hemoragi, nekrosis, dan infiltrasi sel radang. Peradangan pada jantung dapat menyebabkan miokarditis, edematosa, dan infiltrasi sel radang di antara otot jantung dan perikardium. Upaya pencegahannya, yang pertama, menjaga sanitas kandang dengan rutin, membersihkan dan menginfeksi kandang serta peralatan seperti tempat makan dan minum menggunakan desinfektan efektif. Mengatur kualitas liter agar tidak terlalu kering dan berdebu, serta menjaga sirkulasi udara kandang agar bersih dan nyaman. Membatasi akses orang luar atau hewan lain yang bisa membawa bakteri, serta menerapkan biosecurity ketat. Menyediakan air minum dan pakan yang bersih dan berkualitas, serta mengendalikan hama seperti serangga dan tikus yang dapat menjadi vektor. Vaksinasi terhadap E. coli pada ayam petelur dan boiler yang dianjurkan untuk mengurangi resiko infeksi. Yang terakhir, penerapan program pembersihan dengan antibiotik pada waktu rawan infeksi sebagai langkah preventif. Nah, adapun pengobatannya itu, yang pertama, pemberian antibiotik sesuai dosis dokter hewan, baik melalui injeksi maupun dicampur pada air minum. Misalnya antibiotik seperti gentamicin, neometril, atau ampicol. Selanjutnya, mengisolasi ayam yang sakit untuk mencegah penularan ke ayam yang sehat. Selanjutnya, penggunaan multivitamin dan suplemen untuk mempercepat pemulihan dan meningkatkan daya tahan tubuh ayam. Pemusnahan ayam yang terinfeksi parah untuk mengendalikan penyebaran penyakit.
Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu kolibasiolosis pada ayam adalah penyakit infeksius penting yang disebabkan oleh Escherichia coli patogen dan dapat muncul sebagai infeksi primer maupun sekunder. Walaupun E. coli secara normal hidup di saluran pencernaan, kondisi seperti sanitasi kandang yang buruk, stres, penurunan imunitasi, atau penyakit lain dapat membuat bakteri ini berubah menjadi patogen. Akibatnya, infeksi dapat bersifat lokal hingga sistemik, misalnya perikarditis, perihepatitis, aerosakulitis, atau septikemia dengan gejala seperti lesu, nafsu makan menurun, diare, bulu kusam, dan kematian, terutama pada ayam muda. Nah, penularan terjadi secara vertikal dari induk ke ayam maupun secara horizontal melalui lingkungan pakan, air, dan peralatan kandang. Penyakit ini menyebabkan kerugian besar karena menurunkan produktivitas dan kualitas karkas, serta meningkatkan angka kematian pada ayam itu sendiri. Oleh itu, pemahaman mengenai etiologi, cara penularan, gejala klinis, patologi, dan diagnosa banding sangat penting untuk menentukan strategi pengobatan dan pencegahan yang efektif. Adapun sarannya itu, yakni pencegahan kolibasiolosis perlu difokuskan pada sanitas kandang yang baik, lingkungan yang bersih, biosecurity yang ketat, serta penyediaan pakan dan air minum yang higienis. Peternakan harus rutin membersihkan dan mendisinfeksi kandang, menjaga ventilasi dan kondisi liter, serta membatasi masuknya hewan liar atau orang luar. Vaksinasi terhadap E. coli dan pengendalian penyakit pernapasan sangat dianjurkan untuk mencegah infeksi sekunder. Nah, jika kasus muncul, diagnosa harus segera dilakukan melalui pemeriksaan klinis dan laboratorium agar pengobatan seperti pemberian antibiotik yang tepat dapat diberikan dengan cepat. Edukasi kepada peternak mengenai manajemen kesehatan, deteksi dini penyakit, dan konsultasi rutin dengan dokter hewan juga penting untuk menekankan risiko dan kerugian ekonomi akibat kolibasiolosis. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Segitu saudara saya, terima kasih. Saya tutup dengan Paraman Santi, Om Santi Santi Om. Sampai jumpa, bye-bye.